Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran PJJ, pembelajaran daring dengan tiada halangan suatu pun. Allahumma amin. Selanjutnya anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, dengan materi kandungan surat Al-Kafirun. Ya, kandungan surat Al-Kafirun adalah pertemuan kita yang keempat. Ya, sebelum membahas kandungan surat Al-Kafirun, mari anak-anak semua kita bersama-sama membaca surat Al-Kafirun serta terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya anak-anak, terkait tentang surat Al-Kafirun ini. Ya, surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109 di dalam urutan atau mushaf Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu surat yang pertama kali diturunkan yaitu surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Kemudian surat yang terakhir kali diturunkan di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya surat ini terdiri dari 6 ayat, termasuk surat Makiyah. Kenapa disebut surat Makiyah? Karena surat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, makanya dinamakan surat Makiyah. Kalau setelah hijrah ke Madinah namanya surat Madaniyah. Selanjutnya, Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Nama Al-Kafirun diambil dari surat ayat pertama surat ini.
Selanjutnya asbabun nuzul atau sebabnya kenapa Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Jadi dulu kaum kafir Quraisy mau masuk agama Islam asalkan Nabi Muhammad juga mau mengikuti ritual atau ibadah yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Maka dari itu Allah menurunkan surat Al-Kafir ini sebagai jawaban atas ajakan dari kaum kafir Quraisy. Ya, atau istilahnya mudahnya adalah mencampur adukkan akidah dan ibadah. Selanjutnya, kandungan surat Al-Kafirun. Kandungan yang pertama, Islam mengakui adanya keberagaman. Jadi, keberagaman itu adalah sunatullah atau sudah takdirnya dari Allah. Karena kita hidup di dunia ini pasti tidak mungkin akan sama. Karena apa? Contohnya ada wanita, ada pria, ada kaya, ada miskin, ada utara, ada selatan, barat, ada timur. Itu semuanya adalah keberagaman yang diciptakan oleh Allah. Selanjutnya, Islam membolehkan umatnya berinteraksi atau bertoleransi atau berteman dengan penganut agama lainnya. Jadi misalnya kita punya teman yang berbeda agama, maka kita boleh berteman, bermasyarakat, bermuamalah, berdagang dan sebagainya. Tetapi yang tidak boleh yaitu ini, ya, Islam melarang umatnya untuk berinteraksi atau bertoleransi di dalam bidang akidah dan ibadah. Akidah itu apa? Yaitu masalah keyakinan, ya. Jadi, ya, anak-anak semua, kita tidak boleh mencampur adukkan keyakinan atau ibadah kita dengan agama lain. Misalnya, ya, kalian punya teman yang berbeda agama, misalnya agamanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu. Misalnya contohnya ketika hari Minggu kamu diajak teman kamu ke gereja untuk melaksanakan ibadah di sana. Kemudian hari Jumat kamu mengajak teman kamu untuk sholat Jumat di masjid. Ya, itu tidak boleh, ya. Karena apa? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Kita tidak boleh mencampur adukkan keyakinan dan ibadah teman kita yang berbeda agama. Ya, demikian dari saya. Jadi intinya bahwa kandungan surat Al-Kafirun itu adalah kita boleh bertoleransi, harus bertoleransi terhadap sesama manusia ataupun bertoleransi dengan yang berbeda agama, asalkan tidak masalah akidah ataupun masalah ibadah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, anak-anak, jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kita akan evaluasi atau ulangan harian babnya yaitu surat Al-Kafirun. Untuk itu nanti silakan anak dipelajari dari materi yang pertama sampai yang terakhir ini. Marilah kita tutup pembelajaran PAI pada hari dengan pembacaan Alhamdulillahirobbilalamin wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.